Hai, saya Sita Pagagiri. Saya mahasiswa tingkat akhir dengan judul tugas akhir Eksplorasi Perhiasan Wanita berbasis limbah kayu sengon. Menurut laporan Nielsen Global Sustainable Shopper Report 2018, 85% generasi milenial mengatakan sangat penting bahwa sebuah brand atau perusahaan melaksanakan program untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Artinya, produk dengan material sustainable menjadi salah satu produk yang diminati oleh pasar saat ini sebagai salah satu bagian dari usaha meningkatkan kualitas lingkungan. Saat ini, ada banyak jenis kayu yang digunakan untuk produksi, salah satunya kayu sengon. Kayu sengon dipilih untuk memenuhi kebutuhan pembuatan plywood dan produk olahan kayu lapis lainnya karena kayu sengon memiliki waktu masak tebang yang relatif lebih singkat daripada kayu lain, yaitu 5-7 tahun. Tentu saja kegiatan produksi yang banyak menghasilkan limbah yang banyak pula. Lalu, kemanakah limbah ini pergi? Saat ini, pada studi kasus perhutani plywood industri yang berada di Pare Kediri, sebagian besar limbah kayu sengon yang sudah tidak dapat diolah dibakar di tempat pembakaran khusus dan sisanya digunakan untuk campuran lem kayu. Limbah kayu sengon berupa serbuk juga dapat digunakan sebagai animal bedding dan sorben. Namun, dari semua alternatif pemanfaatan limbah kayu sengon, sampai saat ini belum ada pemanfaatan limbah kayu sengon untuk dijadikan material atraktif untuk meningkatkan value estetikanya. Maka dari itu, pada tugas akhir ini, saya mencoba melakukan riset terhadap material limbah kayu sengon agar dapat digunakan sebagai material atraktif, khususnya pada perhiasan wanita. Kenapa perhiasan? Menurut data PwC Indonesia 2017 tentang preferensi belanja konsumen, produk perhiasan dan jam tangan menduduki peringkat kelima produk paling banyak dibeli oleh masyarakat, baik secara online maupun offline. Hal ini menunjukkan perhiasan memiliki pasar yang baik di kalangan masyarakat. Untuk menciptakan perhiasan dari limbah kayu sengon, saya melakukan beberapa tahapan metode riset seperti interview dengan pengguna perhiasan, user journey mapping, empathy map, analisis fashion trend forecasting 2021-2022, dan product positioning. Dari proses tersebut, didapatkan mood board dan image board untuk produk perhiasan yang akan didesain. Sebelum masuk ke tahap mendesain, dilakukan eksplorasi perlakuan terhadap material kayu sengon dengan mengadaptasi teknik kintsugi. Kintsugi adalah suatu metode yang berasal dari Jepang untuk memperbaiki keramik atau kaca yang pecah dengan menambahkan lem dan bubuk emas pada pecahan tersebut. Kintsugi mengadaptasi filosofi wabi-sabi, yaitu sebuah penerimaan terhadap bentuk yang tidak sempurna dari sebuah objek dan memakai ketidaksempurnaan tersebut menjadi keindahan dan keunikan yang baru. Saya mengadaptasi metode ini untuk mengatasi pecahan yang ada pada limbah kayu sengon dengan beberapa penyesuaian terhadap material dan bahan yang digunakan. Pada studi kasus ini, limbah yang digunakan adalah limbah palet kayu sengon yang terdapat pecahan memanjang di dalamnya, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Saya menggunakan material kombinasi resin epoksi dan pigmen emas sebagai substitusi material asli yang dipakai dalam metode kintsugi. Eksplorasi material dilakukan beberapa kali, mulai dari teknik manual sampai akhirnya menggunakan teknik laser cutting untuk mencapai proses produksi yang lebih efisien. Selanjutnya, dilakukan proses desain yang dimulai dari desain 2 dimensi berupa sketch ideasi, sketch alternatif, dan didapatkan desain final. Proses dilanjutkan dengan membuat 3D modeling dan gambar teknik dan dilanjutkan ke proses prototyping. Dan berikut adalah produk final dari eksplorasi limbah kayu sengon untuk dijadikan perhiasan wanita. Ryan Little. Terima kasih sudah menonton video ini.
Tentu saja tugas akhir saya masih jauh dari kata sempurna. Anda dapat mengirimkan kritik dan saran yang membangun melalui kontak di bawah ini.